الحمد لله الحمد لله الذي جعل الجمعة سيد الأيام للمؤمنين والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي كما قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim al-ayah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ucapan syukur kita kepada Allah yang sampai hari ini memberikan kesempatan untuk kita bertaubat, untuk kita selalu mendekatkan diri kepadanya melalui salat Jumat berjamaah. Ini bentuk bahwa Allah senantiasa memberikan hidayah sehingga kita masih berkenan untuk tunduk dan patuh atas semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa banyak, tapi yakinlah lebih banyak orang yang tidak sholat hari ini ketimbang yang sholat. Maka bersyukurlah kalau kita semua terpilih di antara hamba-hamba Allah yang masih beriman sampai detik ini, dan tentu kita berharap beriman sampai ketika ajal menjemput kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wasiat khatib wasiatut taqwa untuk kita semua tanpa terkecuali, selalu di mimbar-mimbar yang mulia diingatkan, karena ini wasiat yang paling penting. Karena Allah berjanji bahwa surga al-jannatu uiddat lil muttaqin, surga itu hanya dibuat dan diciptakan Allah untuk orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini diulang dua kali kalimat perintahnya. Perintah untuk takut dan bertakwa kepada Allah itu dua kali. Kalau kita tahu sejarah bagaimana ketika Rasul menyampaikan ayat ini, Rasul di dalam majelisnya kemudian datang segerombolan sahabat-sahabat dengan pakaian mewah, dengan kendaraan mewahnya, onta-onta merahnya. Kalau hari ini mungkin pakai Mercy dan Alphardnya, pakai Lamborghini-nya. Kemudian Rasul di majelisnya sudah hadir menunggu jamaah dan sahabat yang lainnya. Ketika Rasul sampaikan, dan masuklah segerombol sahabat-sahabat yang kaya raya itu. Rasul sampaikan, Rasul bacakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sahabat-sahabatku yang beriman, bertakwalah kepada Allah kalian. Takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian siapkanlah diri kalian kalau seandainya hari esok itu terjadi besok. Sahabat yang kaya-kaya tadi, dengan pakaian-pakaian mewah dan menterengnya, dengan jabatan-jabatan yang mereka miliki, masuk ke majelis Rasul, mendengarkan ayat itu. Ketika disampaikan, sudah siapkah diri kalian kalau hari esok itu akan terjadi besok? Karena Allah sampaikan bukan hari kiamat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil akhir, liyaumil qiyamah. Allah tidak memakai kalimat dua ini. Tidak memakai kalimat hari kiamat dan hari akhirat. Tapi Allah sampaikan liyaumil ghad, kalau terjadi besok. Kemudian para mufassirin menyepakati besok yang dimaksud dalam ayat itu ada kalau terjadi hari kebangkitan, artinya hari kiamat. Maka sahabat-sahabat yang dengan kemewahan dan kekayaannya
tidaklah pulang dari majlis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka impakkan semua harta benda yang mereka pakai tadi. Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan apa yang mereka pakai, apa yang mereka miliki tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyadari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, kalau besok itu terjadi, maka hartamu, anak cucumu yang engkau bangga-banggakan, jabatan-jabatanmu yang engkau sombongkan tidak ada gunanya. Karena dulu Abu Lahab pun pernah, saya kalau seandainya pun Muhammad itu benar, saya nggak takut, karena nanti akan di hadapan Allah akan aku tebus Allah dengan harta bendaku. Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun yang diusahakan dan apapun yang dimiliki Abu Lahab nanti tidak ada gunanya dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di mimbar yang mulia ini kita mungkin ada yang sudah ribuan kali sholat Jumat, tapi mungkin tidak sedikit di antara kita tidak mengenal dan tidak memahami tujuan dan orientasi hari Jumat itu apa. Sehingga turunlah surah Al-Jum'ah. Kalau kita tahu aktivitas Arab jahiliyah, dulu itu ada aktivitas waktu namanya. Makanya hari-hari itu ada Yaumul Ahad hari pertama, Yaumul Itsnin hari kedua. Karena kerjaan mereka hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Maka hari-hari itu dengan angka bilangan, bukan dengan angka-angka yang lain, bukan sebutan dengan yang lain. Yaumul Ahad hari satu, hari pertama. Ya, kemudian hari Minggu kalau di Indonesia. Yaumul Itsnin hari yang kedua. Yaumul Salasa hari yang ketiga. Yaumul Arbi'a Rabu hari yang keempat. Yaumul Khamis hari yang kelima. Ketika hari yang keenam tidak disebutkan Yaumus Siddah, Yaumus Sittah atau Yaumus Sadis, tidak dinamakan hari keenam, tapi dinamakan Yaumul Arubah wal Jum'ah. Dulu belum dinamakan hari Jumat, dulu namanya Yaumul Arubah. Kenapa? Karena pada hari ke-6 itu aktivitas dan kebiasaan Arab jahiliyah berkumpul di pasar-pasar dalam rangka membangga-banggakan siapa yang paling kaya dan paling banyak hartanya, dia yang akan disebut-sebut. Siapa yang paling hebat syairnya, dia yang akan dibangga-banggakan sebagai artis harian, artis mingguan. Siapa yang sihir-sihirnya paling bagus, maka dia dukun dan penyihir yang luar biasa. Dan siapa yang mantra-mantranya paling kuat dan paling hebat, dan dia juga yang akan dibangga-banggakan pada hari Yaumul Arubah itu. Maka kalau dulu berkumpul di pasar-pasar, makanya ada namanya Suq Dumatul Jandal, ada Suq Aqaf. Kalau sekarang sudah dinamakan, sudah dibangun kerajaan Arab Saudi. Di sanalah dulu tempat berkumpul Arab jahiliyah. Di sanalah mereka-mereka yang hebat-hebat akan disebut setiap minggunya, setiap Yaumul Arubah. Kemudian setahun setengah setelah itu, menjelang hijrah ke Madinah, turunlah surah Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika ayat ini turunkan, perintahnya sama, disuruh berkumpul, tapi untuk menyelisihi perkumpulan orang-orang Arab jahiliyah. Kalau orang jahiliyah dalam rangka menindas yang miskin, yang sengsara semakin merasa sengsara, yang bodoh semakin merasa bodoh. Tapi apa orientasi hari Jumat berkumpul? Bukan kita berkumpul hanya sholat, kemudian ada yang tidur, ada yang ngantuk, enggak mendengarkan khatib berkhutbah. Ini bukan Jumat namanya. Jumat minimal ada beberapa makna. Al-jam'u, al-jum'ah tu'khadhu min kalimatil jam'i. Al-jum'ah diambil dari kalimat berkumpul, makna yang pertama. Berkumpul, kemudian saling mengenal, kemudian saling memperdulikan. Maka kalau tiga makna itu terkumpul menjadi satu, maka tidak ada orang yang pulang dari masjid ini kecuali dia sudah kenyang kalau dia lapar. Tidak ada orang yang pulang dari masjid ini kecuali dia mendapatkan pekerjaan kalau dia butuh pekerjaan. Dulu ada namanya di zaman sahabat, zaman Rasul Muhammad SAW, namanya Sulaik Al-Ghatafan. Sulaik Al-Ghatafan, dia bukan asli Madinah.
Dia datang pada hari Jumat ketika Rasul sedang di atas mimbar. Masuk dia, ketika beliau masuk, Rasul sampaikan, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum kalian sholat 2 rakaat. Yang dimaksud hadis itu adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ternyata tujuannya bukan hanya satu. Tujuan Rasul menegur sahabat itu dalam rangka memperkenalkan, memberitahu kepada sahabat penghuni penduduk setempat bahwa ini ada fulan namanya Sulaik Al-Ghatafan, dia penduduk tetangga, bukan asli sini, jangan sampai dia pulang dari sini kecuali hajatnya sudah tertunaikan. Maka tidaklah Sulaik Al-Ghatafan pulang dari masjid itu kecuali hajatnya tertunaikan. Bahkan pada zaman Rasul Muhammad SAW, orang yang kemudian datang, kemudian nanti orang yang menjamunya diajak dijamu ke rumahnya malam-malam. Apa yang terjadi? Di rumah itu hanya ada makanan untuk satu keluarga saja, satu mangkok makanan, yang kemudian dia hidangkan untuk fulan. Dia matikan lampu, anak istrinya disuruh tidur duluan, dia disuruh berpuasa malam. Kemudian dia hidangkan 2 mangkok, yang satu mangkok isinya batu-batuan, pura-pura makan tuan rumahnya demi membahagiakan, menghormati tamunya. Kemudian Sulaik Al-Ghatafan makan dengan kenyang, tuan rumah pura-pura makan seolah-olah seperti makannya sahabatnya yang tamu yang dia jamu itu. Apa Rasul besoknya bilang? Bahwa orang yang menjamu orang yang tadi datang, huwa min ahlil jannah, dia ahli surga. Maka surat Al-Jum'ah itu diturunkan setelah surah As-Saff, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang beriman itu ukhuwah al-islamiyahnya selalu mendahulukan kepentingan saudara yang muslim yang lainnya ketimbang kepentingannya diri sendiri. Kalau ini berlaku di Masjid Al-Hikmah ini, maka saya yakin wallah tidak akan ada yang mengeluh susah kecuali dia akan terbantu oleh saudara-saudara yang lainnya yang sedang beriman. Oleh karena itu, mudah-mudahan hari Jumat kita bisa maknai bahwa hari Jumat hari persatuan kaum muslimin, bukan hari perpecahan. Azannya 2 kali, ada azan yang sekali, kemudian berpisah, nggak mau sholat di sini. Ini sudah penyakit hati juga. Maka dari itu, mudah-mudahan esensi dan orientasi Jumat yang kita miliki, yang usia 20 tahun mungkin sudah 650 kali sholat Jumat, yang usia 40 tahun tinggal ditambahkan lagi, yang usia 60 tahun sudah ribuan kali sholat Jumat. Kalau ribuan kali sholat Jumat tidak mendapatkan makna Jumat itu sendiri, maka butuh berapa Jumat lagi sehingga kita bisa mendapatkan makna yang terkandung dalam Jumat itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau dulu Arab jahiliyah menjadikan hari pertama sampai hari yang kelima, kemudian hari keenam untuk memamerkan hartanya, maka sesungguhnya fas'au ila dzikrillah. Kalau kita kaum muslimin dan orang yang beriman, jadikanlah hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari yang keenam itu mengumpulkan aktivitas zikir yang tentunya seluruh amal soleh apapun bentuknya yang mengantarkan kita semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, yang punya harta bersedekah dengan hartanya, yang nggak punya harta bersedekah dengan apa yang dia miliki, tenaganya, waktunya, pikirannya, dan apapun yang dia miliki. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan sisa-sisa waktu yang ada. Kalau kita boleh mengambil pelajaran
dari seorang anak yang pernah saya sampaikan di masjid ini. Seorang anak dari Mesir usianya 4 tahun. Namanya Mu'adz. Dia dari asli Mesir, kota Mesir. Usianya 4 tahun. Matanya buta. Kemudian dia datang kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, uridul Quran, aku ingin Al-Quran. Kemudian bapaknya bilang, aturidu hadal mushaf, apakah kamu ingin mushaf ini wahai anakku? La, ana la uridu hadal mushaf, ana uridul Quran huna ya abi, aku ingin Al-Quran masuk ke dalam kepalaku wahai bapakku. Apa jawab bapaknya? Bingung, bagaimana membuat Al-Quran bisa masuk ke dalam kepalanya sedangkan anaknya buta dan gak bisa membaca. Apa yang terjadi? Akhirnya singkat cerita, dia bawa anaknya kepada seorang guru yang dekat dengan rumahnya, 20 km. Tiap hari dia antar pulang balik. Pulang pergi ke rumah gurunya. Dalam singkat waktu, anak yang 4 tahun dalam waktu setahun mampu khotam Al-Quran 30 juz. Dalam kondisi buta matanya. Kemudian ishtara hadhil hikayah. Kemudian terkenal anak ini. Masyhur kisahnya di kota Basrah, di kota Mesir itu, sehingga didatangi seorang reporter, wartawan, mendatangi seorang anak yang usia 4 tahun, mungkin ketika itu sudah 5 tahun, yang dulu anak kecil, kemudian didatangi karena dia hafalannya sangat luar biasa, dipanggil seorang syekh, guru besar, ya Syekh Mu'adz, wahai Syekh Mu'adz, madza turid, apa yang engkau inginkan kalau seandainya Allah mengabulkan permintaanmu hari ini? Apa jawabnya? Wallah, demi Allah, kalau seandainya ada doa yang aku minta kepada Allah, Allah pasti menjawab doaku dan mengabulkan semua hajatku. Aku akan minta yang pertama, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku Rabbul Alamin, tolong tetap butakan mataku sampai akhir hayatku ya Allah. Ya Allah, tolong tetap butakan mataku sampai ajal menjemputku ya Allah, karena dengan kondisi mata buta inilah engkau mampukan khatam Al-Quran ini. Aku khawatir kelak dengan engkau berikan aku penglihatan nanti ya Allah, semua apa yang pernah aku hafal justru membuat hilang semua karena dosa yang pernah aku lihat ya Allah. Allahu Akbar. Usia 4 tahun sudah jauh memikirkan akhirat. Kalau kita yang sudah usia lebih dari 4 tahun sampai 70 tahun, 80 tahun, maka butuh berapa tahun lagi kita butuh untuk mempersiapkan diri menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang istiqamah, yang sampai akhir hayatnya husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا توبة نسوحا وارزقنا توبة نسوحا وارزقنا توبة نسوحا واجعلنا من حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.